Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan presentasi tentang pencemaran laut akibat reklamasi. Saya Zarin Rafinet, MPM 41. Saya Reski Sandradrianto, NPM 5. Saya Muhammad Ahmad Dhani, NPM 58. Saya Andreas Leonardo, NPM 61. Saya Kautsar Diki, NPM 68. Kasus reklamasi di Teluk Jakarta. Reklamasi adalah suatu pekerjaan atau usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Catatan sejarah membuktikan bahwa rencana reklamasi Teluk Jakarta telah ada sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Wigoyo Atmodarminto yang berkuasa pada periode 1987 sampai 1992. Rencana tersebut pun direspon positif oleh pemerintah pusat yang pada saat itu dikomandoi oleh Presiden Soeharto. Kepres nomor 52 tahun 1995 pun diterbitkan untuk mendukung rencana reklamasi Teluk Jakarta tersebut. Kepres nomor 52 nomor 1995 secara lebih jauh menjelaskan bahwa reklamasi Teluk Jakarta merupakan wewenang pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi Penilaian Analisis AMDAL dibentuk guna mengkaji secara mendalam mengenai dampak lingkungan hasil reklamasi Teluk Jakarta. Hasil analisis yang dilakukan komisi tersebut mengejutkan bahwa banyak pihak karena reklamasi Teluk Jakarta dinyatakan menyalahi AMDAL dan berbahaya bagi ekosistem lingkungan. Atas dasar tersebutlah Kementerian Lingkungan Hidup membuat surat keputusan nomor 14 tahun 2003 tentang ketidaklayakan rencana dan revitalisasi pantai utara Jakarta. Kondisi kualitas air Teluk Jakarta pada 2014 sudah melampaui nilai baku mutu air laut untuk kehidupan biota menurut Permen Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Pada tahun 2016, beberapa parameter kimia, fisika, dan biologis perairan menunjukkan nilai yang berbeda dengan 2014, walaupun diukur pada lokasi dan musim yang sama. Yuk. Kasus reklamasi di Pantai Losari, Makassar. Berangkat dari kebutuhan akan lahan pada pesisir Makassar yang dapat digunakan sebagai ruang publik yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara berkelompok. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan ruang publik dengan membangun ruang publik di pesisir pantai sebelah barat kota dengan cara melakukan reklamasi pantai. Pengembangan kawasan reklamasi pantai tersebut sebagai ruang publik memberikan dampak yang besar bagi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah kota. Namun, dilakukannya reklamasi pantai untuk pembangunan ruang publik ini juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari dilakukannya reklamasi pantai yaitu potensi banjir, ketersediaan bahan urukan, perubahan pemanfaatan lahan, ketersediaan air bersih, pencemaran udara, sistem pengolahan sampah, pengelolaan sistem transportasi, dan pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ada seperti pada masyarakat pesisir yang kemudian tersingkir akibat penggusuran atau hilangnya mata pencahariannya sebagai nelayan akibat adanya reklamasi pantai yang menyebabkan hilangnya biota laut. Sumber pencemaran. Untuk kasus reklamasi di Teluk Jakarta, sumber pencemarannya yaitu pasir yang ditimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi. Kemudian untuk kasus reklamasi di Pantai Losari, Makassar, pasir yang ditimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut yang tinggi juga. Proses yang terjadi. Yang pertama, reklamasi di Teluk Jakarta. Tanah hasil reklamasi yang masih basah terlepas ke laut dan terendapkan ke dasar laut sehingga membuat air keruh. B. Reklamasi di Pantai Losari, Makassar.
tanah hasil reklamasi yang masih basah terlepas ke laut dan terendapkan ke dasar laut sehingga membuat air keruh. Dampak reklamasi di Teluk Jakarta. Merusak ekosistem laut karena keruhnya air laut membuat plankton tumbuhan, fitoplankton yang semakin sedikit. Jadi kegiatan mereka untuk memasak atau fotosintesis di air itu sangat berkurang dengan banyaknya sedimentasi. Keanekaragaman yang semula di tingkat sedang turun menjadi tingkat miskin. Hilangnya hutan mangrove akibat reklamasi menghilangkan fungsi Teluk Jakarta sebagai daerah pemijahan dan pengasuhan biota perairan. B. Reklamasi di Pantai Losari, Makassar. Dengan adanya reklamasi membuat populasi dan kualitas terumbu karang di 3 pulau di pesisir kota Makassar, Sulawesi Selatan menurun. Pasca reklamasi, hilangnya biota-biota laut yang selama ini menjadi sumber pencarian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di sekitar Pantai Losari. Hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan jumlah rata-rata penghasilan yang diperoleh masyarakat sehingga banyak yang kemudian memutuskan untuk berganti profesi menjadi pedagang kaki lima atau pedagang asongan di Pantai Losari. Faktor yang mempengaruhi pencemaran untuk kasus reklamasi di Teluk Jakarta belum sesuai dengan ketentuan rencana kota yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan atau kota atau kabupaten, tergantung posisi strategis dari kawasan reklamasi dan rencana detail tata ruang kawasan reklamasi dan dituangkan ke dalam peta lokasi laut yang akan direklamasi. Kemudian studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian atau kelayakan properti atau studi investasi yang belum memadai. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan sebagai kawasan dengan izin bersyarat yang diperlukan, mengingat pemanfaatan tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Persyaratan ini antara lain penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, penyusunan upaya pengelolaan lingkungan atau UKL, dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL, kemudian penyusunan analisis dampak lalu lintas atau ANDALIN, kemudian mengenakan biaya dampak pembangunan atau development impact fee atau aturan disinsentif lainnya. Reklamasi di pantai untuk faktor yang mempengaruhi di kasus reklamasi di Pantai Losari Makassar. Yang pertama, belum sesuai dengan ketentuan rencana kota yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan atau kota atau kabupaten, tergantung posisi strategis dari kawasan reklamasi dan rencana detail tata ruang kawasan reklamasi dan dituangkan ke dalam peta lokasi laut yang akan direklamasi. Kemudian studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian atau kelayakan properti atau studi investasi yang belum memadai. Kemudian tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan sebagai kawasan dengan izin bersyarat yang diperlukan, mengingat pemanfaatan tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Persyaratan ini antara lain penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, kemudian penyusunan upaya pengelolaan lingkungan atau UKL, dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL, kemudian penyusunan analisis dampak lalu lintas atau ANDALIN, kemudian mengenakan biaya dampak pembangunan atau development impact fee atau aturan disinsentif lainnya. Upaya penanganan pencemaran. A. Reklamasi di Teluk Jakarta. Merevitalisasikan dan merekonstruksikan perkampungan nelayan Teluk Jakarta sebagai wujud reformasi agrarian di pesisir dan pulau dan membangun infrastruktur penduduk berupa pelabuhan, tambatan kapal, groin pemecah ombak, dan perbaikan sanitasi lingkungan serta nantinya kampung nelayan menjadi daerah wisata. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui bioinfrastruktur,
penanaman mangrove agar menjadi kawasan jalur hijau yang dapat melindungi kawasan pesisir Teluk Jakarta dari ancaman kenaikan muka air laut, hujan rob, dan intrusi air laut. Restorasi ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang dengan cara pembuatan karang buatan dan transpalasi karang sehingga terjadi ekosistem di pesisir. Yang B, reklamasi di pantai Losari, Makassar. Diharapkan peran serta pemerintah daerah dan pusat untuk mempromosikan Pantai Losari sebagai salah satu objek wisata unggulan agar dapat dikenal baik di nasional maupun internasional untuk meningkatkan perekonomian di daerah sekitar pantai sehingga secara tidak langsung dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Kemudian mengembangkan organisasi ekonomi rakyat berupa koperasi yang jadi wadah perjuangan membangun ekonomi nelayan dan pembudidayaan ikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.